Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Bonsai Gembong. Oke teman saya, sebelum dan sudahnya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya sebelumnya. Mudah-mudahan di video saya sebelumnya bermanfaat ya dan menginspirasi bagi teman-teman semua. Kita tetap di jalur belajar bersama membuat bahan bonsai dari nol turun cangkok, bahan budidaya sendiri ya. Kali ini saya mau mengerjakan untuk bahan bonsai Kaliandra Sulima Raja ya. Ini untuk tekstur daunnya seperti ini, mempunyai daun majemuk ya. Bahan ini saya kerjakan 2 bulan yang lalu, ekspos akar ya. Dari ground long pakai karpet talang, saya bikin tinggi 30 cm. 2 bulan yang lalu saya bongkar. Nanti pas pembongkaran 2 bulan yang lalu bisa simak di video di bawah deskripsi saya, nanti saya lampirkan link videonya, bisa ditonton untuk 2 bulan yang lalu pas pembongkaran ground longnya, terus peliuan kasih gerak dasar pada akar yang sudah sedemikian rupa. Pas peliuannya ada nanti di bawah deskripsi, teman-teman bisa simak. Oke, saya mau melakukan tahapan ya untuk pengurangan cabang-cabang akar, cabang-cabang atas, maaf, untuk tahap atas mau belajar ini saya ambil kesimpulan sendiri. Nanti bagaimana untuk teman-teman senior yang mungkin nanti main ke sini saya akan tunjukkan, dan benar atau enggak kita harus berani ya melakukan hal ini. Kalau kita nggak belajar untuk secara individu, kita selalu minta pertolongan sama orang, mungkin kita tidak tahu ya nanti letak kesalahan kita di mana. Dengan ekspresi akar seperti ini, pemotongan tahap atasnya bagaimana, kita tidak tahu kalau kita tidak belajar sendiri ya. Oke, kita langsung menuju bahannya ya. Ini untuk bahannya. Untuk bahan ekspos akar seperti ini, kemarin 2 bulan yang lalu saya bongkar, terus saya liukkan ke sebelah kiri dari layar kaca teman-teman. Seandainya kita sudah mau press atas, berarti kita sudah maksimal ya. Untuk ininya udah sedemikian rupa keinginan kita seperti ini. Untuk batang yang dari akar jadikan batang udah maksimal. Seperti ini. Dalam arti maksimal berarti ini nanti yang akar terekspos ini, berarti kalau kita press atas ini sudah stuck ya, berhenti dengan model seperti ini. Dan untuk pengpresan diperhatikan untuk kesuburan, sudah mulai subur. Ini dulu pas saya kasih gerakan ini pada layu semua ya, dan ini sudah mulai tumbuh subur, mulai berkembang. Terus saya sudah yang saya inginkan udah seperti ini. Soalnya kalau kita potong nanti ini sudah seperti ini ya, udah stuck, nggak bisa dikasih gerak-gerakan lagi. Kalau kita paksa kasih gerakan akan sangat riskan sekali. Untuk ini mungkin bisa mati ya. Untuk karakter ini sendiri saya juga baru belajar untuk bahan bonsai Kaliandra. Oke, kita langsung saja untuk melakukan coba seleksi cabang yang mana saja yang tidak saya mau pakai. Kan saya kurangi dulu untuk cabang-cabang atasnya biar dimensinya kebuka. Nanti mana saja yang mau saya tidak gunakan, ada beberapa cabang ya, mungkin dengan besar bahan batangnya sekian, nanti mungkin di atasnya harusnya lebih pengurangannya banyak ya, biar proporsinya enak nanti dilihatnya. Ini tampak dari sebelah ya, yang itu tadi dari sebelah sana. Ini saya ambil gambar dari sini. Mau saya buka dulu ruangnya, kita nanti enak lihatnya dari sebelah mana untuk bahan dasarnya. Terus nanti untuk saya ambil mukanya nanti dari mana. Kita buka ruang dulu biar terlihat jelas.
Ini kan saya buang. Oke teman-teman, ini sudah saya lakukan press. Nah, saya nanti menunggu ya, untuk kita tidak bisa menentukan, nanti alam yang menentukan mau titik tumbuh tunasnya mau di mana. Nanti kita cuman menyesuaikan bahan ini bagaimana. Jangan ingat untuk pengepresan, kalaupun kita mau press semua, kita tetap kasih spasi ya. Nah, karena ini bahannya kecil, saya kasih spasinya sekian, nanti kita lihat. Dan satu lagi, tetap sisakan titik tumbuh tunas ya, untuk mendongkrak pengangkatan agar bahan ini bertahan dulu untuk hidup. Ini saya sisakan di sini, kita lihat dari sini ya. Oke, nah ini mungkin nanti bisa saya pakai atau endaknya saya belum tahu. Nanti kita lihat titik tunas tumbuhnya di mana dulu, kita biarkan, nanti kita baru seleksi lagi untuk tahap yang kedua. Karena ini sejajar ya, seharusnya tidak sejajar. Saya potong sini mungkin akan lebih bagus, tapi ini untuk mempertahankan daripada bahan ini biar hidup normal dulu, biar mengangkat untuk titik tumbuh tunas yang lain. Tetap saya biarkan, nanti paling saya berdirikan begini, saya kasih pemancang. Oke teman-teman, ini paling nanti untuk endingnya, untuk perawatan tetap kita harus jaga ya. Ini nanti saya kasih NPK Mutiara biar untuk mengangkat pertumbuhannya biar cepat. Terus untuk penyungkup nggak perlu ya, biarpun ini panas full, karena ini posisi masih di lahan ground, terus akarnya masih tembus ke bawah. Kita lihat akarnya dari sini. Nah, untuk langkah berikutnya, untuk teman-teman habis pengepresan kayak gini, jangan lupa ya, kita harus kasih salep kambium ya, seperti biasa. Salep kambiumnya seperti ini. Saya biasanya pakainya encer, untuk di video saya sebelumnya sudah ada. Dan salep kambium encer kenapa? Biar masuk meresap ke pori-pori ya. Bisa diulang sampai 2 kali, untuk yang ketiga kalinya nanti pakai yang kental ya. Untuk salep kambium kan kita campur air bisa encer ya. Ya teman-teman, ini tadi sedikit dari kami di channel Bonsai Gembong. Ikuti terus, nanti untuk bahan ini saya akan selalu update untuk teman-teman. Dari saya di channel Bonsai Gembong Kiranjuk Pisan dulu. Mudah-mudahan ini tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.